Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat sehat wal afiat dan nikmat iman wal Islam. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda kita, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada para sahabatnya, para tabiin, tabiat semuanya, dan kita selaku umatnya yang mudah-mudahan mendapatkan syafaat darinya. Amin ya Rabbal Alamin. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Sebelumnya, perkenalkan nama saya Siti Septi Awaliyah Muflihati Syarifah dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya sebagai pemateri tim KKN Futuhat Unsika 2020 yang kemarin memaparkan materi melalui WhatsApp group atau WA group yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020. Nah, langsung saja saya akan mengulas kembali materi yang kemarin kita bahas, yaitu yang berjudul tentang sejarah wabah pada masyarakat Islam. Secara etimologis, menurut Ibnu Al-Mandur dalam Kemuslisan Al-Arab, kata wabah memiliki arti yang sinonim dengan taun, berarti semua penyakit yang mewabah. Sementara dalam Kamus Mu'jam Lughuh Al-Fuqaha disebutkan bahwa wabah dalam penyakit mewabah dan menjangkiti banyak orang, seperti cacar dan kolera. Selanjutnya, selaras dengan definisi yang disepakati oleh para ahli bahasa dan kedokteran dalam Islam, yaitu sebuah penyakit penularannya sangat cepat dan luas serta merajalela di kalayakan manusia secara luar biasa. Hal ini menunjukkan akan bahaya wabah jika terjadi di suatu daerah dengan cepatnya penularan yang terjadi. Nah, lalu apa sih perbedaan taun dan wabah itu? Taun itu lebih khusus ketimbang wabah. Dalam bahasa kekiniannya, taun ialah wabah atau pandemi karena bisa menimpa dan menulari begitu banyak orang tak pandang jenis kelamin, usia, kebangsaan, atau agama dalam suatu wilayah, atau bahkan meluas ke banyak wilayah. Adapun wabah merujuk pada penyakit menular itu sendiri. Intinya, setiap taun adalah wabah, tidak berlaku sebaliknya. Dan pada zaman Nabi Muhammad SAW, setelahnya telah terjadi suatu wabah yang dinamakan dengan taun. Sebagian ulama mendefinisikan taun adalah sama seperti wabah. Akan tetapi sebagiannya membedakan antara taun dengan wabah. Dapat ditarik sebuah kesimpulan, yaitu setiap taun adalah wabah dan tidak setiap wabah adalah taun. Hal ini menunjukkan bahwa definisi wabah lebih luas daripada taun. Langsung saja ke sejarahnya. Sepanjang sejarah di beberapa wilayah Islam terjadi beberapa wabah penyakit. Di antaranya wabah yang paling menonjol yaitu yang pertama ada taun Amwas. Taun ini terjadi pada tahun 18 Hijriah atau 693 Masehi pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Lalu yang kedua ada taun Jarif. Taun Jarif ini terjadi pada tahun 69 Hijriah atau 688 Masehi pada masa kekhalifahan Abdullah bin Az-Zubair. Lalu yang ketiga ada tahun Fatayat atau Ashraf. Tahun ini terjadi pada tahun 87 Hijriah atau 705 Masehi yang menyerang para pemudi di Irak dan di Syam. Lalu yang keempat ada tahun Muslim bin Qutaibah. Tahun ini terjadi pada tahun 131 Hijriah atau 748 Masehi pada masa dinasti Umayyah. Lalu yang terakhir ada wabah-wabah yang terjadi pada masa dinasti Abbasiyah, Mamalik, dan Ayyubiyah di wilayah Islam bagian timur dan barat, yang terjadi pada tahun 748 Hijriah
dinamakan dengan tahun Adzam. Pertanyaan Teh Wilda, kan wabah atau taun itu sudah terjadi sejak dahulu atau sejak zaman Rasulullah bahkan sampai zaman sahabat. Kira-kira bagaimana sih sikap atau tanggapan para pemimpin saat terjadi wabah tersebut dalam upaya penanganannya atau pencegahannya wabah tersebut? Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjawab pertanyaan dari Teh Wilda terlebih dahulu. Dalam kondisi di tengah merebaknya wabah penyakit ini, Umar bin Khattab telah mengambil keputusan yang berbobot. Tujuannya tak lain adalah menyelamatkan lebih banyak kaum muslimin dan manusia secara umum agar tidak dibinasakan oleh wabah penyakit. Umar pun telah mempraktikkan sendiri apa yang pernah beliau ucapkan, yaitu nasihatnya ketika manusia menghadapi masalah. Yang pertama, menyelesaikan masalah dengan idenya yang justru semakin merusak. Yang kedua, menyelesaikan masalah dengan berkonsultasi dan bermusyawarahkan kepada yang lebih ahli. Yang ketiga, bingung dan tidak menyelesaikan masalah tetapi tidak mau mencari solusi dan tidak mau mendengar saran dan solusi orang lain. Umar pun mengambil langkah kedua. Dia bermusyawarah meminta pendapat para sahabat dari kalangan Ansor maupun Muhajirin. Intinya, dia melibatkan orang-orang yang dianggap memiliki keahlian karena yang dipanggil adalah para pemukanya. Apalagi setelah Umar mendapat penjelasan dari salah seorang sahabat Nabi yang populer, yaitu Abdurrahman bin Auf, yang menyampaikan bagaimana petunjuk Nabi Muhammad SAW ketika menghadapi wabah penyakit dan bagaimana sih menyelesaikan dan memutus mata rantai wabah penyakit itu. Umar sama sekali tidak mengambil langkah pertama selaku orang yang mengambil keputusan yang merusak. Umar juga tidak mengambil langkah yang ketiga, yaitu seorang yang bingung ketika menghadapi masalah. Selain itu, Umar juga memberikan nasihat kepada kita bagaimana seorang pemimpin harus mengambil sikap yang tegas untuk menyelesaikan sebuah masalah. Untuk menyelesaikan sebuah masalah itu, seseorang pemimpin juga sama sekali tidak diperbolehkan untuk menyepelekan suatu masalah. Karena jika masalah itu disepelekan dan tidak diselesaikan, maka dampaknya akan terus-menerus. Masalah tidak bisa diselesaikan kecuali dengan ketegasan tanpa paksaan dan dibarengi dengan cara lembut tapi tidak disepelekan. Begitu kata Sayyidina Umar. Disinilah bobot keputusan Umar yang sangat bagus untuk diteladani. Dan ada satu lagi nasihat Umar dalam mempertahankan eksistensi sebuah negeri, di mana dia memilih orang-orang yang terbaik untuk membangun suatu daerah yang dipimpinnya agar tidak rusak. Dikisahkan ada suatu daerah yang nyaris hancur, padahal daerah itu sudah dibangun dan dikembang. Umar bin Khattab lalu bertanya, bagaimana bisa ada kampung yang hancur padahal sudah dibangun kokoh dan berkembang? Umar menjawab, jika para pembuat dosa lebih hebat daripada orang-orang yang baik di daerah itu, kemudian pemimpin dan tokoh masyarakatnya adalah orang-orang munafik. Yang kedua ada pertanyaan Teh Fani dari Paguyuban Al-Ikhlas. Beliau bertanya, kondisi saat ini kan cenderung jenuh dan banyak juga yang depresi, khususnya para pelajar. Nah, kalau di sejarah masa pandemi itu ada gak sih permasalahan yang serupa terkait kondisi pendidikan itu sendiri? Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjawab pertanyaan dari Teh Fani. Jadi gini ya Teh, jika kita melihat dari segi sejarah pandemi dan solusi Islam dalam mengatasi pandemi tersebut, setahu saya tidak terjadi permasalahan yang berkepanjangan seperti pada saat ini. Karena ketika zaman dulu tuh Khalifah Umar langsung memberikan keputusan agar tidak bepergian kemana-mana dan jangan memasuki wilayah wabah yang terjangkiti, serta bagi orang yang berada dalam wilayah yang terjangkit itu jangan sampai keluar wilayahnya. Sehingga pada saat itu wabah ini terjadi hanya sebentar karena tindakan tegas dari khalifah yang langsung mengambil keputusan tersebut.
Jadi ketika Umar bin Khattab menyuruh masyarakatnya untuk lockdown, untuk karantina, jadi sikap pemimpinnya itu meresponnya tuh lebih cepat. Alhamdulillah, baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, kesalahan, mohon dimaafkan, mohon dikoreksi karena saya juga masih dalam tahap belajar. Dan terima kasih juga kepada teman-teman Paguyuban Al-Ikhlas yang sudah berpartisipasi dalam mengikuti diskusi kemarin melalui WhatsApp group yang dilaksanakan pada tanggal 24 Oktober 2020. Terima kasih banyak sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum.